Udah lama nih punya kecengan, yakin banget sama pilihan kita. Tiba-tiba pas minta restu orang tua milihin pasangan yang lain. Gimana kalau kita udah lama nih punya kecengan, yakin banget sama pilihan kita. Tiba-tiba pas minta restu orang tua milihin pasangan yang lain, bukan yang kita pengenin. Harus gimana nih, Sob? Itu ujian paling hakiki, ujian paling berat. Pasangan itu kan, jodoh itu kan Allah takdirkan ya. Coba kita ikhtiar dulu maksimal sambil kita belajar pasrah, belajar berserah kepada Allah. Aku pernah baca sebuah cerita tentang seorang ksatria Islam lah ya. Dia itu jatuh cinta dengan seorang perempuan yang berbeda, bukan hanya suku, berbeda bangsa. Satu orang Turki, yang satu lagi orang Arab. Nah, terus sedangkan orang tua dari laki-laki ini, ksatria ini, menjodohkan dia dengan yang sebangsa dengan dia, yang satu kabilah dengan dia, untuk meneruskan garis keturunan mereka. Dia ini berpegang prinsip akhlak. Dia nggak mau membantah ayahnya, nggak mau membantah ibunya, tapi dia terus berdoa kepada Allah dan berikhtiar dengan menunjukkan kepada ayahnya tentang dia tuh cinta banget kepada si cewek ini, dan si cewek ini baik banget sehingga layak menjadi pasangan dia. Itulah yang dia lakukan sampai pada akhirnya, karena emang takdirnya cewek ini adalah jodoh dia. Akhirnya takdir yang membuat skenario itu. Cewek yang tadi dijodohin sama ayahnya melakukan kesalahan yang diawali dengan kecemburuannya yang berlebihan. Kesalahan inilah yang menghilangkan respek dari ayahnya si cowok, sehingga akhirnya dia mau berdamai dengan cewek yang beda suku atau beda bangsa itu. Ini kan sebetulnya teka-teki kehidupan ya. Kadang-kadang ada juga yang terjadi ya di luar dugaan kita. Jadi aja menikah dengan yang dijodohin orang tua. Ini juga ada kisah teman aku nih. Jadi ceritanya udah kenal nih, saling suka. Cuman mungkin dia dulu karena belum paham agama, pacaran lah ya. Pacaran kayaknya lebih dari 10 tahun. Udah pokoknya udah matang banget, udah siap banget. Ternyata si cewek ini entah gimana ceritanya dari keluarganya, akhirnya dijodohin sama cowok lain. Yang si cewek ini nggak punya perasaan sebetulnya. Tapi karena emang waktu itu cowok yang jadi pacarnya belum siap untuk serius, walaupun udah mateng banget, udah ngeklik banget, tapi belum siap untuk serius. Akhirnya si cewek ini nerima tawaran dari pilihan orang tua. Gak lama menikah, mungkin sekitar 2 tahun apa, anaknya juga baru lahir. Suaminya itu meninggal. Nah si cowok pertama belum nikah, kayak belum bisa move on gitu, tapi dia nggak ganggu. Dia nggak nunggu, dia nggak ganggu, dia hanya ya emang belum bisa move on doang kan. Ya udah gitu balikan. Pas meninggal si cowok pertama ini datang ke rumahnya, ke ngelayat gitu. Nggak tahu dia ngelayatnya bahagia atau ikut berduka ya. Kalau mau ngomongin nakalnya sih mungkin bahagia lah ya. Wah ini ada kans nih, ada kesempatan ngelayat sampai ngeberesin pembiayaan di rumah sakit kayak gimana. Pokoknya udah selesai itu. Setelah masa idah beres, datang ngelamar, ya kayak cinta lama bersemi kembali, jadian. Akhirnya sekarang mereka udah nikah lebih dari 10 tahun. Dia cerita langsung dan aku dengar cerita itu, wah hebat ya kamu ya, bisa ada adegan kayak gitu. Apakah ini ujian? Bisa juga. Terus kalau kayak gini, siapa nanti yang bakal dampingin cewek ini di surga yang paling baik akhlaknya? Makanya buat cowok-cowok, jagalah akhlak kita kepada pasangan. Kita nggak tahu usia kita ya, bisa jadi kita meninggal duluan, dan itu normal banget kalau istri kita kelak setelah masa idahnya beres dia nikah lagi karena butuh seseorang yang melindungi, menafkahi. Kalau kita pengen ketemu istri kita lagi di surga,
jaminkan bahwa kita akhlaknya lebih baik daripada orang lain, sehingga si cewek ini nanti istri kita ini nauzubillah kalau harus nikah dengan siapapun nggak pernah bisa ngedapatin akhlak sebaik kita. Ini insya Allah jadi kayak jaminan. Ada yang berpendapat suami yang terakhir, tapi kalau aku lebih cenderung kepada pendapat ini buat hiburan buat diri sendiri yang paling baik akhlaknya, walaupun kita masih belajar lah ya gitu sih. Jadi kalau dari adegan tadi tanpa harus ada sikap melawan orang tua, tapi tetap akhirnya ikhtiar aja. Ikhtiarnya termasuk meyakinkan orang tua, ikhtiarnya termasuk si yang dua pasangan ini sama-sama nunjukin ke orang tua bahwa mereka emang sama-sama saling mencintai dan akan happy kalau mereka bersama. Ikhtiar dengan mengetuk pintu langit, ikhtiar dengan ya semua yang bisa dilakuin, dengan syarat jangan durhaka kepada orang tua. Arti durhaka itu buruk akhlaknya kepada orang tua, kawin lari segala macam, janganlah. Kalau ternyata habis-habisan ikhtiar terjadi juga yang nggak diinginkan, Ustaz gimana? Ya mungkin mirip dengan cerita yang kedua. Ustaz udah terjadi dan kita udah nunggu 5 tahun nggak meninggal nih, gimana nih? Jangan berharap orang meninggal juga sih. Ini ntar saya jadi ngajarin yang nggak benar. Ya mungkin itulah yang terbaik. Pernah ngerasain kayak gitu? Jangan dijawab, bahaya. Ya aku juga pernah lah ngerasain kayak dulu udah kayak siap banget mau nikah, terus ternyata entah apa pertimbangannya nggak jadi gitu kan nggak disebutin namanya. Siapapun yang mau kepo nggak bakalan ketahuan karena saya udah move on. Terus ya ternyata emang Allah pilihkan untuk aku yang cocok sesuai dengan kehidupan aku, yang si perempuan ini juga cocok sesuai dengan ini kayak dia aja jadi curhat. ya mungkin di situ berlaku yang katanya apa yang menurut kamu baik belum tentu. Nah, ayatnya wa asa an takrahu syai'an. Nah, itu benar banget. Mending kamu aja duduk di sini lu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata-kata paling penting itu di kalimat berikutnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu dan kamu nggak tahu. Disitulah kita belajar. Rela nggak kita dengan ayat itu? Ngamalin ayat itu aja. Bisa jadi apa yang kamu tidak suka adalah baik untuk kamu. Bisa jadi yang kamu suka adalah buruk untuk kamu. Allah lebih tahu dan kamu nggak tahu. Bisa nggak ngamalin ayat itu aja dalam pilihan-pilihan yang berat atau kenyataan-kenyataan yang berat dalam hidup kita. Itu jadi bisa berlaku untuk aplikasinya terhadap pasangan, terhadap jabatan di perusahaan yang kita inginkan banget, atau di organisasi kayak gitu ya. Bisa Bang.